Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aisyah Putri Andararyani, mahasiswa program studi akuntansi di Politeknik Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan ngebahas mengenai topik yang sangat penting nih teman-teman, di bidang akuntansi sektor publik. Apa sih itu? Yaitu penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran dan contoh kasus penyajiannya. Kenapa sih topik ini tuh sangat penting? Karena pengelolaan keuangan pemerintah itu bukan hanya tentang mencatat uang masuk maupun uang keluar teman-teman, tapi juga bagaimana pemerintah bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat secara transparan dan juga akuntabel tentunya. Dan PSAP 02 adalah pedoman utama dalam mewujudkan hal tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah dan juga tujuan. Masalah utama yang dikaji dalam video ini adalah bagaimana sih penerapan PSAP 02 dalam penyusunan laporan realisasi anggaran di suatu pemerintahan daerah. Terus, sejauh mana penerapannya, apakah udah sesuai dengan standar yang berlaku atau belum. Terus, adanya rumusan masalah pasti juga ada nih tujuan yang kita harapkan dalam pembuatan video ataupun penelitian yang telah kita lakukan. Apa sih itu? Ialah untuk memahami isi dan ketentuan PSAP 02, menilai kesesuaian penerapannya di pemerintahan daerah, serta mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan publik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja nih teman-teman. Kita mulai dengan apa sih SAP itu? Jadi SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah itu merupakan prinsip akuntansi yang dipakai buat menyusun dan mengkaji laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar laporan keuangan pemerintah itu punya keseragaman, kerelevanan, bisa dipercaya, dan gampang dibandingin nih teman-teman, dari satu periode ke periode lainnya. Selain itu, SAP juga memiliki landasan hukumnya loh teman-teman. Yang pertama, ada UUD 1945 pasal 23 yang mengatur semua penerimaan dan pengeluaran negara harus lewat APBN atau APBD secara terbuka dan bertanggung jawab. Yang kedua, itu ada UUD nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang dimana mengatur pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dan yang ketiga, itu ada UU nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara di mana mengatur tanggung jawab dan kewenangan pejabat pengelola keuangan. Nah, dari semua dasar hukum tadi, SAP ini didasarkan dari PP nomor 71 tahun 2010 dan di dalamnya ada PSAP 02 yang mengatur laporan realisasi anggaran atau LRA. Nah, LRA ini disusun dengan basis kas menuju akrual. Jadi pendapatannya itu diakuin pada saat kas diterima dan belanja diakui pas saat kas dikeluarkan. Nah, teman-teman, dari definisi yang udah aku sampaikan tadi, sebenarnya kita dapat menyimpulkan bahwasannya tujuan utama SAP itu biar laporan keuangan pemerintah itu tuh bisa disusun dengan pedoman yang seragam. Jadi, laporan dihasilkan itu haruslah yang pertama nih, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, relevan, berguna buat pengambilan keputusan. Yang ketiga, andal. Andal di sini tuh dapat bisa dibandingkan juga karena disusun secara konsisten. Terus yang keempat ada transparan, bisa biar publik itu tuh bisa menilai pengelolaan keuangan negara. Selain itu, SAP juga dapat menjadi paduan teknis buat mengakui, mengukur, dan menyajikan transaksi keuangan. Terus juga SAP juga mendorong good governance lewat pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Terus yang terakhir, ukuran akuntabilitas keuangan pemerintah yang nantinya dapat diaudit nih oleh BPK. Intinya SAP itu tuh bukan cuman aturan yang secara teknis, tapi juga bentuk tanggung jawab dan transparansi pemerintah ke masyarakat publik. Oke teman-teman, tadi kan kita udah ngebahas definisi, tujuan. Nah selanjutnya kita akan ngebahas nih komponen-komponen apa aja yang ada di laporan keuangan dalam SAP, terutama di tahun 2025. Nah, teman-teman, dalam SAP 2000, di tahun 2025, laporan keuangan pemerintahan itu rupanya terdiri dari 7 komponen utama, yaitu yang pertama, ada laporan realisasi anggaran atau LRA yang berisikan atau menginformasikan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan silpa ataupun SIKPA. Yang kedua, ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Itu tuh menjelaskan mengenai perubahan saldo anggaran lebih dari awal sampai akhir periode. Yang ketiga, ada neraca nih teman-teman, di mana neraca ini laporan yang menginformasikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah. Yang keempat, ada yang namanya laporan operasional atau disebut dengan LO. Itu tuh
berisikan aktivitas ekonomi pemerintah nih selama satu periode. Yang kelima, ada laporan arus kas, yang dimana arus kas ini nih merupakan arus kas masuk maupun keluar dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan suatu pemerintahan. Terus yang keenam, ada laporan perubahan ekuitas. Itu tuh perubahan ekuitas karena surplus atau defisit, koreksi, ataupun kebijakan baru yang diterapkan. Yang ketujuh, ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, di sini tuh menjelaskan tambahan atas angka-angka laporan termasuk alasan selisih, anggaran, dan realisasinya. Semua laporan ini tuh teman-teman salinglah terkait biar bisa mengasih gambaran yang utuh nih tentang kondisi keuangan dan kinerja pemerintah dalam satu periode. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas lebih spesifik nih tentang laporan realisasi anggaran atau LRA itu. Nah, tujuan utamanya itu kan untuk menunjukkan seberapa jauh nih realisasi anggaran dibandingkan sama target yang udah disepakati. LRA itu tuh berlaku buat semua entitas pemerintah dan disusun menggunakan basis kas yang udah aku singgung tadi ya sebelumnya. Nah, manfaatnya ini nih sangatlah banyak teman-teman. Pertama, dapat memberikan atau ngasih informasi nih sumber dan penggunaan dana pemerintah itu dari mana aja. Yang kedua, dapat membantu evaluasi efisien dan efektivitas dalam penggunaan anggaran dalam suatu daerah. Terus yang ketiga itu dapat menjadi alat pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD dalam suatu daerah dan negara kan. Dan keempat itu bisa menjadi dasar nih buat memprediksi gimana sih kondisi keuangan di masa depannya gitu. Terus juga LRA juga memiliki struktur yang harus jelas, kayak nama entitas, pelaporan, terus ada periode, ada mata uang, terus ada mata uang pasti juga ada satuan angkanya. Biasanya itu disajikan dalam tiap tahun. Nah, kalau untuk isi laporannya LRA itu harus menyantumi nih pos-pos utamanya teman-teman. Jadi dalam LRA itu tuh memiliki berbagai macam pos yang dimana itu seperti pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan silpa ataupun sikpa. Selain itu juga ada catatan atas laporan keuangan atau yang disebut dengan CALK yang ngejelasin faktor-faktor yang bikin beda nih antara anggaran dan realisasi. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan itu LRA itu bukan cuman bentuk pertanggungjawaban pemerintah nih teman-teman, tapi LRA itu tuh juga dapat sebagai alat penting buat mengevaluasi dan meningkatkan transparansi keuangan suatu negara. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan ngebahas beberapa bagian penting lainnya nih dalam akuntansi laporan realisasi anggaran. Yang pertama itu tuh ada akuntansi surplus dan defisit. Surplus itu artinya pendapatan pemerintah lebih besar daripada belanja dalam satu periode kan. Sedangkan kalau belanjanya justru lebih besar, itu disebut dengan defisit teman-teman. Nah, perbandingan antara dua pos ini itu disajikan di bagian khusus laporan realisasi anggaran. Biar apa? Biar bisa kelihatan nih apakah pemerintah itu sudah seimbang antara fiskal ataupun belum gitu. Lalu selanjutnya ada akuntansi pembiayaan. Nah, dalam akuntansi pembiayaan ini mencakup transaksi keuangan yang sifatnya itu sementara teman-teman, kayak pinjaman, terus penerbitan obligasi atau penjualan aset pemerintah. Tujuannya apa? Tujuannya bisa buat menutup defisit atau memanfaatkan nih surplus anggaran. Nah, pembiayaan ini dibagi jadi dua. Ada penerimaan pembiayaan dan juga ada yang namanya pengeluaran pembiayaan. Nah, penerimaan pembiayaan itu contohnya kayak hasil pinjaman, terus penerbitan obligasi atau pencairan dana cadangan. Nah, semua hal itu dicatat saat dana benar-benar masuk ke rekening kas umum negara atau daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan itu mencakup dengan pembiayaan mengenai pembayaran pokok pinjaman, terus penyertaan modal pemerintah ke BUMN ataupun BUMD atau pemberian pinjaman kepada pihak lainnya. Terus selisih antara keduanya itu
dapat disebut dengan pembiayaan neto, teman-teman. Kalau penerimaan pembiayaan lebih besar daripada pengeluaran, artinya pemerintah itu punya kelebihan pembiayaan kan. Nah, sebaliknya, kalau lebih kecil, berarti masih ada kekurangan. Nah, pos ini itu dicatat dalam bagian pembiayaan neto di laporan realisasi anggaran. Nah, dari situ kita juga bisa lihat nih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran atau dapat disebut dengan silpa ataupun SIPA. Nah, ini menggambarkan sisa hasil akhir antara seluruh penerimaan dan pengeluaran anggaran di satu tahun atau dalam satu periode. Kalau lebih berarti silpa atau kurang berarti SIPA. Nah, informasi ini nih sangat penting banget nih teman-teman. Buat apa? Buat mengukur nih gimana sih kinerja fiskal dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola suatu anggaran daerah kan terutama. Terus eh, eh mengelola anggaran daerah maupun negara. Nah, terus ada juga bagian transaksi dalam mata uang asing nih teman-teman. Kalau ada transaksi yang pakai mata uang asing, nilainya itu harus diubah ke rupiah dulu teman-teman. Menggunakan apa? Menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Ini agar laporan keuangan itu dapat tetap konsisten dan bisa dibandingkan. Selain itu, enggak semua transaksi pemerintah itu dapat berbentuk uang nih teman-teman. Kadang juga ada pendapatan, ada belanja, atau pembiayaan berbentuk barang maupun jasa. Misalnya nih, pemerintah dapat hibah barang dari lembaga lain. Nah, transaksi kayak gitu harus dicatat berdasarkan nilai wajar barang atau jasa yang diterima dan dijelaskan juga pada CALK atau catatan atas laporan keuangan agar apa? Agar dapat terjadinya transparansi. Nah, yang terakhir juga dapat perlu diingat ya teman-teman bahwa pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP itu udah berlaku efektif nih teman-teman sejak tahun anggaran 2005. Artinya, semua laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah itu wajiblah mengikuti aturan ini. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah ngebahas beberapa teori ya mengenai SAP02 ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian studi kasus, yaitu analisis laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Depok tahun anggaran 2024. Nah, laporan realisasi anggaran atau LRA itu menjadi salah satu laporan utama dalam sistem akuntansi pemerintah yang diatur lewat PSAP 02 yang udah aku singgung sebelumnya. Laporan ini juga berfungsi buat menilai sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan APBD sesuai dengan ketentuan yang sudah disahkan. Juga berbeda nih dari laporan operasional yang berbasis akrual. LRA itu disusun dengan basis kas menuju akrual. Artinya, pendapatan itu diakui ketika kas benar-benar diterima teman-teman, dan belanja itu diakui saat kas dibayarkan. Dengan metode ini LRA itu bisa menunjukkan kepatuhan nih terhadap pelaksanaan anggaran dan menilai efisien penggunaan dana publik. Selain itu juga LRA memiliki peran penting banget nih dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerahnya, karena masyarakat, DPR, DPRD, dan lembaga pengawas bisa menilai nih kinerja keuangan daerah berdasarkan data yang nyata, bukan sekedar rencana. Terus di dalam relevasi laporan realisasi anggaran ini terdapat peran LRA dalam menilai efektivitas pelaksanaan anggarannya. Nah, melalui LRA kita bisa tahu nih seberapa efektif pelaksanaan anggaran daerah itu. Misalnya, kalau realisasi pendapatan masih jauh banget di bawah target, bisa jadi ada kendala dalam pengumpulan pendapatan asli daerah atau keterlambatan dana transfer dari pusat. Sementara kalau serapan belanja rendah, biasanya ada hambatan administrasi kayak proses pengadaan yang terlambat atau pelaksanaan proyek fisik yang tertunda. Jadi LRA itu tuh teman-teman membantu pemerintah daerah nih mengevaluasi kinerjanya dan menentukan apa yang perlu diperbaiki di tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya, peran LRA dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi publik itu kunci utama dalam good governance, teman-teman, ya kan?
Melalui LRA, masyarakat itu bisa melihat teman-teman dari mana pendapatan daerah berasal dan untuk apa aja dana itu digunakan. Karena basisnya kas, teman-teman, diingat ya, karena basisnya kas. Laporan ini tuh menampilkan transaksi yang benar-benar terjadi, bukan hanya estimasi. LRA juga memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD dan publik. Jadi, anggaran yang sudah disetujui dalam APBD itu harus dipertanggungjawabkan dengan data yang jelas di laporan realisasi anggaran atau LRA. Makanya penyusunan LRA yang sesuai dengan PSAP 02 penting banget nih buat memastikan laporan keuangannya handal dan transparan. Terakhir itu ada keterkaitan LRA dengan APBD dan laporan keuangan lainnya. Nah, teman-teman, LRA ini juga nggak berdiri sendiri, teman-teman, tapi berhubungan dengan laporan keuangan lainnya. Contohnya, laporan operasional dalam PSAP 12 dan saldo perubahan dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Kalau laporan operasional menggambarkan aktivitas ekonomi pemerintah, LRA fokus ke pengendalian fiskal dan kepatuhan terhadap anggaran. Nah, hasil akhirnya yaitu sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tersebut. Jadi, buat menyusun LPSAL, anggaran lebih, dan laporan keuangan di tahun berikutnya. Jadi LRA itu bagian penting nih dari sistem pelaporan keuangan pemerintah yang saling menyambung satu sama lain. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita masuk ke contoh nyata laporan realisasi anggaran Kota Depok tahun 2024. Nah, untuk laporannya teman-teman bisa ngeliat ya untuk di barcode yang ada di tampilan. Berdasarkan dokumen resmi kan melalui laman pepit.depok.go.id, pemerintah Kota Depok sudah menyusun laporan realisasi anggaran semester 1 tahun 2024 sesuai dengan struktur PSAP 02. Laporan tersebut memuat unsur pendapatan, belanja, pembiayaan, serta sisa lebih pembiayaan anggaran. Nah, dari data yang tersedia, realisasi pendapatan daerah itu hingga semester pertama mencapai sekitar 46,38% dari total anggaran yang telah ditetapkan. Sementara untuk realisasi belanja daerah tersebut itu baru mencapai 35,74%. Nah, meskipun persentase ini masih di bawah 50%, teman-teman, hal tersebut itu dianggap wajar. Karena apa? Karena biasanya sebagian besar proyek pembangunan dan kegiatan operasional itu baru terrealisasikan di semester kedua tahun anggaran berjalan. Artinya, pola penyerapan ini menunjukkan ritme pelaksanaan anggaran yang relatif normal nih di pemerintahan daerah, teman-teman. Oke, untuk struktur pelaporan realisasi anggaran Kota Depok tahun 2024 itu sudah sesuai dengan ketentuan dalam PSAP 02. Semua komponen utama disajikan secara jelas, mulai dari pendapatan, belanja, surplus ataupun defisit, pembiayaan hingga silpa. Nah, basis pencatatan yang digunakan juga sudah khas menuju akrual nih teman-teman. Artinya, pengakuan pendapatan dan belanja itu telah diakui atau dilakukan pada saat kas benar-benar diterima atau dibayarkan. Selain itu, laporan juga menampilkan perbandingan antara anggaran dan realisasi secara rinci, juga lengkap dengan persentase pencapaian dan selisihnya. Nah, supaya analisis kita semakin kuat nih teman-teman, kita juga bisa melihat hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atau BPK perwakilan Provinsi Jawa Barat nih. Dalam laporan hasil pemeriksaannya, BPK telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah Kota Depok tahun anggaran di 2024. Artinya apa teman-teman? Artinya laporan keuangan itu telah dianggap sudah menyajikan secara wajar dan semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Selain itu teman-teman, sistem pengendalian internal pemerintah daerah juga dinilai memadai dan tidak ditemukan bahwasannya adanya penyimpangan material terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPK juga menyebutkan bahwa bukti pemeriksaan yang diperoleh itu sudah cukup dan tepat untuk menjadikan dasar pemberian opini tersebut. Dengan kata lain, opini wajar tanpa pengecualian ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Kota Depok itu berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. Oke, kita lanjut
melihat analisis dan tantangannya nih. Kalau kita lihat dari analisis semester pertama, realisasi pendapatan yang ada di angka sebesar 46,38% itu menunjukkan bahwa masih ada potensi besar nih untuk peningkatan penerimaan, khususnya dari pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, sementara rendahnya serapan belanja sebesar 35,74% bisa disebabkan oleh beberapa faktor nih teman-teman. Misalnya, adanya keterlambatan proses administrasi, perencanaan proyek yang belum matang, atau realisasi belanja modal yang baru akan dilakukan di semester kedua. Selain itu, ada tantangan umum yang dihadapi pemerintah daerah dalam penerapan PSAP 02 itu juga masih sama, seperti keterbatasan SDM yang memahami sistem aktual, keterlambatan pelaporan dari masing-masing perangkat daerah, dan integrasi sistem informasi keuangan yang sangatlah belum sepenuhnya optimal, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kita udah ada di tahap akhir nih, yaitu kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan dalam pembahasan ini bahwasannya laporan realisasi anggaran Kota Depok di tahun anggaran 2024 sudah disusun sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 02. Nah, laporan ini itu nggak hanya menjadi alat pertanggungjawaban keuangan aja, teman-teman, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menilai efektivitas, efisien, serta kepatuhan pelaksanaan anggaran terhadap rencana yang telah ditetapkan. Nah, dengan pencapaian pendapatan di angka 46,38% dan belanja sebesar 35,74% di semester pertama, serta opini wajar tanpa pengecualian dari BPK, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Kota Depok itu berjalan cukup baik dan transparan, teman-teman. Nah, kedepannya pemerintah daerah perlu terus memperkuat nih sistem pengendalian dengan mempercepat realisasi belanja dan meningkatkan kapasitas aparatur agar pengelolaan keuangan dapat semakin efektif, efisien, dan akuntabel. Itu dia pembahasan kita tentang laporan realisasi anggaran terutama pada Kota Depok tahun anggaran 2024. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan ini bisa membantu kita semua untuk memahami pentingnya laporan realisasi anggaran dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye teman-teman.